Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini mari kita bisa duduk untuk berdoa ini, dan kita masih membahas surah pendek dalam juz alam. Pada hari ini kita masuk pada surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu sayyirat wa idza al-'isharu quddilat wa idza al-wuhushu qushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila matahari dilenyapkan cahayanya dan apabila bintang-bintang dijatuh-jatuhkan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan dan apabila lautan dinyalakan dan apabila jiwa-jiwa disatukan dan apabila anak-anak kecil yang dibunuh akan dipertanyakan dengan dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran diterbangkan dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, maka jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan. Surah Takwir ini sama dengan surah-surah yang sudah kita bahas, bicara di mukaddimahnya tentang peristiwa besar pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayyabatni Hudun wa akhwatun." Telah membuat rambutku beruban surat Hud dan yang semisal dengan surat Hud. Artinya seperti apa? Kenapa Rasul mengatakan telah menjadikan beruban rambut? Karena biasanya orang yang takut berlebihan itu akan menjadikan tua sebelum waktunya. Makanya sering saya ceritakan dulu tentang kisah anak sekolah yang dikurung di kamar mandi. Saking ketakutannya, kemudian ketika dibuka pintu kamar mandi itu, semua rambutnya sudah berubah. Karena ketakutan yang berlebihan itu menjadikan orang tua sebelum waktu. Nah, pada hari kiamat tentu dahsyatnya ketakutan itu luar biasa.
Sampai binatang-binatang buas saja bisa dikumpulkan, bahkan tidak memakan satu dengan yang lain karena dahsyat dan takutnya pada hari ini. Sehingga Allah katakan, dan apabila wuhus binatang buas itu bisa dikumpulkan. Padahal kenyataannya binatang buas itu tidak bisa dikumpulkan dengan binatang jihad. Tapi karena dahsyatnya saja Allah sampai gambarkan wa idzal wuhusu husyirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di permulaan surah At-Takwir ini Allah bersumpah dengan beberapa sumpah. 6 sumpah di awal bicara tentang kejadian sebelum kiamat, dan 6 sumpah setelahnya juga bicara tentang kejadian setelah kiamat. Di sini ada 12 sumpah. 6 di awal bicara tentang sebelum kiamat atau saat terjadi kiamat, dan 6-nya bicara setelah terjadi kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali engkau melihat 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan pertama, khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Kemudian yang kedua, nuzul Isa di Maryam, turunnya Isa ibn Maryam, yang kemudian tugasnya membunuh dajjal dan berhukum dengan hukum keadilan, dan mengajak orang-orang ahli kitab untuk beriman kepada syariat Muhammad SAW sebelum kematiannya. Kemudian setelah itu, khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya 2 kabilah besar yang disebut dengan Ya'juj dan juga Ma'juj, yang jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang tidak bisa diperangi, sehingga mereka musnah bukan karena diperangi, tapi karena dikirim azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah 3 tanda-tanda kiamat besar ini lewat, muncul tanda-tanda yang keempat, duha, asap yang hitam yang pekat berada di langit. Dan asap itu apabila dihirup oleh seorang mukmin, maka mereka paling tinggi pilek atau batuk. Tapi kalau dihirup orang kafir dan munafik, maka akan merasakan sakit yang luar biasa. Sehingga asap ini membuat tidak nyaman manusia. Maka manusia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Rabbana kshif 'anna al-adha. Ya Allah, singkapkan adab ini. Inna mu'minun, kami siap beriman kepada. Itu janji manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan dihilangkannya asap hitam pekat di langit itu. Tapi rupanya setelah dihilangkan tetap saja mereka kufur. Maka setelah kemudian yang kelima, setelah mereka tetap kufur, baru Allah Subhanahu wa taala munculkan matahari dari arah barat ketika manusia tertidur di malam hari. Kemudian datang pagi hari, orang-orang yang beriman, kebiasaan mereka lah salat subuh, salat fajar, karena salat fajar ini penting. Kata seorang Yahudi Israel mengatakan,
Kami tidak dikalahkan oleh orang-orang Islam kecuali kalau salat fajar mereka jumlahnya sama dengan salat Jumat. Pengakuan orang Yahudi. Kalau orang yang salat fajar jumlahnya sudah seperti salat Jumat, pasti orang Islam bisa mengalahkan kami. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang beriman waktu subuh mereka bangun untuk salat fajar. Tapi orang kafir munafik tidak bangun. Mereka bangun justru menunggu terbit matahari. Masalahnya matahari tidak terbit. Mereka tunggu sampai siang tidak terbit juga. Mereka tunggu sampai sore tidak terbit juga. Ketika harusnya matahari terbenam, tiba-tiba matahari terbit dari arah barat. Maka ketika matahari terbit dari arah barat, maka tidak bermanfaat iman seseorang. Karena tobat seseorang itu akan diterima satu selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan tidak bisa lagi diterima tobatnya. Dan yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Berapa hari? Dalam riwayat 3 hari. Ketika matahari terbit dari arah barat, semua menangis, menyesal. Bahkan para penyembah berhala itu dicampakkan berhala-berhala mereka. Tapi apa gunanya? Karena tobat mereka sudah tidak diterima lagi. Para dai, para duat berhenti berdakwah. Buat apa berdakwah? Tidak ada manfaat. Maka apabila matahari terbit dari arah barat selama 3 hari, maka muncul tanda berikutnya. Keluarnya dabatun minal ardh, binatang melata yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara. Tugasnya menstempel saja. Dengan menstempel bulan mukmin dan bulan kafir. Baru setelah lewat 6 tanda-tanda ini, maka muncul tanda berikutnya, kubail yaumil qiyamah, sudah dekat hari kiamat. Tiba-tiba kemudian terjadi gempa dari arah barat. Gempa ini bukan menghancurkan satu desa kecamatan, tidak, tapi menghancurkan bangsa-bangsa. Kemudian tiba-tiba gempa dari arah timur. Kemudian tiba-tiba Jazirah Arab pun gempa. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi Jaziratil Arab. Gempa dari arah timur yang menghancurkan negara-negara, kemudian gempa dari arah barat juga sama, kemudian terakhir gempa di Jazirah Arab. Ketika sudah terjadi gempa di mana-mana, maka tanda kiamat terakhir munculnya api dari arah Adan Yaman dan juga Hijaz antara Mekah dan Madinah. Kemudian api ini bersatu dan mengirim manusia ke tempat mahsyar mereka. Perkumpulan mereka di mana? Di Syam, Palestina. Lah ketika manusia sudah dikumpulkan dan dikelilingi api dari seluruh penjuru, disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru uddilat wa idza wuhusu husyirat wa idza biharu sujjah. Apabila sudah lengkap tanda-tanda kiamat besar, maka disinilah terjadi kehancuran alam semesta. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari dipadamkan cahaya. Allah mengatakan, "Qul ara'aytum
in ja'ala 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan ya Muhammad pada manusia, bagaimana pendapat kalian jikalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam terus sepanjang masa sampai kiamat dibangkitkan? Adakah yang bisa mendatangkan terang selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau seandainya Allah jadikan malam tidak pernah ada siang, tidak ada cahaya matahari sedikit pun, siapa yang bisa mendatangkan siang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala? Matahari ini makhluk yang sangat besar. Ketika para sahabat melihat matahari terbenam, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, matahari itu pergi ke mana? Dan ini membantah teori bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Sebagaimana yang makhluk kita pelajari di sekolah-sekolah, bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Tetapi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matahari itu tidak mengelilingi bumi. Lalu kemana matahari ketika saat terbenam? Maka Nabi SAW menjawab, matahari itu saat terbenam, maka dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy. Kemudian hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk terbit dari arah timur dan terbit dari arah barat. Dan begitu setiap hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah matahari yang manfaatnya luar biasa. Pada hari kiamat Allah mengatakan, idza syamsu kuwirat, apabila matahari dihilangkan cahayanya. Saat terjadi kiamat, matahari tidak dihancurkan. Begitu juga bulan tidak dihancurkan. Walaupun Allah mengatakan wa idzan nujumun kadhar, dan bintang-bintang dijatuh-jatuhkan dan ditubruk-tubrukkan, tapi matahari dan bulan tidak dihancurkan. Lalu kemana matahari dan bulan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jumi'asy syamsu wal qamar, kami satukan matahari dan juga bulan. Padahal tidak mungkin matahari dan bulan itu berjumpa. Gak mungkin matahari dan bulan berjumpa. Matahari pergi, bulan muncul, susul menyusul, gak mungkin itu disatukan. Tapi pada hari kiamat jadi mungkin yang mustahil. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, apabila matahari dan bulan digabungkan. Karena letak matahari kelak pada hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu diletakkan 1 mil di atas kepala. Makanya matahari tidak dihancurkan. Karena akan menjadi azab bagi orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadar, dan apabila bintang dijatuh-jatuhkan dan ditubruk-tubrukkan. Kenapa bintang bisa berjatuhan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa futihatis samaa fakanat abwaaba. Wa futihatis samaa, dan apabila pintu-pintu langit dibuka. Maksudnya apa? Para malaikat yang jumlahnya entah berapa, yang tidak ada tahu kecuali Allah, semua turun. Nah, salah satu tugas malaikat itu adalah menjaga kestabilan bintang-bintang, menjaga kestabilan semua galaksi yang ada di alam semesta atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya matahari para malaikat kemudian semua turun dari langit, dan langit akan digulung, maka sudah tidak ada lagi kestabilan alam semesta. Tidak ada lagi yang menahan. Makanya kemudian terjadi wa idzan nujumu kadar, bintang akan berjatuhan dan akan bertabrak satu galaksi dengan yang lain.
Dan ini sangat mengkhawatirkan, menakutkan. Kemudian wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung suyirat diperjalankan atau dihancurkan. Di dalam ayat ini Allah mengatakan dalam surah Al-Qari'ah, Allah mengatakan Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Qari'ah itu suara yang keluar dari moncong sangkakala Israfil. Itu disebut Qari'ah. Makanya ada suratnya Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibal kal 'ihdil manfush. Dan kalian gunung-gunung seperti kapas yang diterbangkan. Kalau kita lihat hari ini gunung-gunung itu isinya kan batu, gunung itu batu-batu kokoh. Artinya gunung itu berat, dan termasuk makhluk Allah terbesar yang ada di bumi itu gunung. Tetapi nanti pada hari kiamat, gunung yang besar, makhluk Allah yang besar yang ada di bumi ini, maka kondisinya seperti kapas. Kenapa? Karena gunung itu awalnya dicabut, kemudian digeser, kemudian diterbangkan, kemudian ditubrukkan di langit, sehingga yang terjatuh ke bumi tinggal tanah dan pasir-pasir ini. Makanya seperti kapas, dihambur-hamburkan di sana. Padahal gunung itu penstabil daripada bumi karena dia pasaknya. Kalau bukan karena Allah kemudian gunung, tentu kita akan merasakan dini setiap hari. Tentu kita akan merasakan gempa kecil setiap hari, bahkan boleh jadi gempa besar. Tapi Allah jadikan bumi stabil dengan dibuatkan pasak berupa gunung. Tapi nanti pada hari kiamat, wa idzal jibalu suyirat. Kemudian Allah mengatakan wa idzal isyaru utilat. Dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan. Bagi orang Arab, terutama bagi orang-orang Badiah, orang-orang Arab Badu, unta-unta bunting adalah harta yang termahal bagi mereka. Unta-unta bunting itu harta yang paling dibanggakan oleh mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan permisalan. Unta-unta yang dibanggakan oleh orang-orang Arab, terutama orang-orang Arab Badu. Dan itulah harta kebanggaan mereka. Pada hari kiamat, utilat, semua ditinggal, nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Jadi nanti pada hari kiamat itu, apapun yang ada di depan kita dari harta yang kita banggakan itu semua akan ditinggalkan. Coba perhatikan, kendaraan yang megah-megah, yang bagus-bagus, yang mewah-mewah itu pada hari kiamat semua ditinggalkan. Rumah yang sangat mewah, megah ditinggalkan. Lalu kemana rumah dan kendaraan mewah itu? Karena pada hari kiamat itu perkara yang sangat dahsyat. Orang nggak akan mikir siapapun kecuali ini. Boro-boro harta, nyawa itu yang mereka pikirkan bagaimana cara menyelamatkan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa idzal isyaru utilat, apabila unta-unta bunting ditinggalkan, maknanya harta-harta yang berharga itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, semua ditinggalkan. Lihat, kalau terjadi gempa, sampai saya pernah berkomunikasi dengan salah seorang waktu di Lombok terjadi gempa. Gimana kondisi orang-orang di sini saat gempa? Dia menjawab, demi Allah tidak ada satupun manusia kecuali memikirkan dirinya sendiri. Ketika ada keluarganya, ketika terjadi gempa itu,
Ada keluarga yang masih di dalam reruntuhan puing-puing, menjerit-jerit meminta tolong. Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena ketakutan semuanya. Dibiarkan itu terjepit di puing-puing, kemudian yang selamat lari ke perbukitan. Baru setelah aman, baru turun. Saat terjadi gempa itu, mana ada teringat keluarganya yang ada di situ, mereka terkubur di puing-puing, tidak ada ingat. Yang ada menyelamatkan. Karena pada hari itu manusia sudah tidak lagi berpikir kecuali menyelamatkan diri. Kemudian Allah mengatakan wa idzal wuhusu husyirat. Dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan. Jadi kata ulama tafsir mengatakan li syiddatil khauf, karena sangat takutnya saat itu sampai-sampai binatang buas pun karena ketakutannya mereka pun kemudian bergerak menyatu antara satu dengan yang lain. Sama dengan kita kan, kalau kita takut kemudian yang tadinya satu jadi berdua, jadi bertiga, itu mengurangi takut. Makanya binatang-binatang pun instingnya sama. Jadi mereka saking takutnya akhirnya mereka pun berkumpul satu dengan yang lain. Wa idzal wuhusu husyirat. Kemudian Allah mengatakan wa idzal biharus sujjirat, dan apabila bihar, lautan-lautan itu dinyalakan. Ada yang mengatakan dikeringkan, ada yang mengatakan disatukan. Sampai di sini ayat 1 sampai 6 ini menjelaskan kejadian saat terjadi kiamat. Sebelum terjadi kiamat, maksudnya sebelum lenyapnya alam semesta. Baru dari kalimat wa idzan nufusu zuwizat, ini peristiwa setelah kiamat. Maksudnya setelah kiamat, setelah tidak ada lagi tiupan sangkakala. Alamnya sudah masuk alam akhirat. Sering saya katakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua, walaupun ada khilaf ulama apakah Israfil meniup 3 kali ataukah 2 kali, yang kuat wallahu a'lam 2 kali berdasarkan tinjauan Al-Qur'an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya berapa sejarahnya tiupan pertama, karena tiupan pertama ini adalah tiupan kehancuran. Jadi ketika Israfil meniupkan sangkakalanya, maka suara yang keluar dari moncong sangkakala itu akan menghancur-hancurkan alam semesta. Dan itu jaraknya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekitar 40. Ketika ditanya apakah 40 tahun, Abu Hurairah mengatakan fa'abaitu, aku enggak menjawabnya. Apakah 40 bulan, kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. 40 minggu, aku enggan menjawabnya. 40 hari, aku enggan menjawabnya. Seolah-olah ada kemungkinan terjadinya penghancuran ini bisa 40 hari, bisa 40 minggu, bisa 40 bulan, atau mungkin 40 tahun. Terjadi kehancuran alam semesta. Betul-betul dihancurkan ya. Bukan hanya bumi saja, semua galaksi, bahkan langit digulung, bumi dalam genggaman Allah, dan begitu seterusnya. Baru setelah kemudian bumi dihancurkan dan Allah hamparkan. Makanya dalam surat yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana kondisi bumi setelah terjadi kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi itu diratakan. Maksudnya apa? Kalimat wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan,
Jadi bumi yang kita pijak hari ini, yang antum berjalan di atasnya ini, kan kondisinya tidak rata. Ada gunung, ada bukit, ada lembah. Tidak rata. Tetapi nanti pada hari kiamat itu, yang tidak rata itu akan diratakan. Jadi pada hari kiamat itu tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Semua terhapus. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi." Pada hari kami ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Bukan berarti kemudian bumi ini dihilangkan oleh Allah, kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, tidak. Maksudnya bumi yang kita pijak di pada mahsyar itu ya bumi ini juga yang kita pijak. Tetapi bentuknya diratakan. Sudah tidak ada lagi yang meninggi, tidak ada lagi yang merendah. Tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semua rata. Itulah pada mahsyar. Dan Allah buat berbentuk warna putih seolah-olah sudah tidak lagi ada dosa yang melakukan perbuatan di atasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idzan nufusun zulzat. Kapan? Apabila jiwa-jiwa itu disatukan pada tiupan sangkakala yang kedua. Jadi ketika Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, di sini terjadi wa idzan nufusu zuwijat. Apabila jiwa disatukan, maksudnya saat terjadi kiamat itu ada sekitar 6 atau 7 makhluk yang tidak dihancurkan karena izin Allah. Semua hancur, tapi 6 atau 7 makhluk ini tidak dihancurkan. Tentu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya surga, neraka, arasy dan begitu seterusnya, termasuk di dalamnya arwah, ruh-ruh tidak dihancurkan pada hari ini. Dan jasad-jasad manusia tidak dihancurkan tulang ekornya. Jadi tulang ekor setiap manusia itu tidak akan dihancurkan. Lah, kenapa kemudian Allah tidak menghancurkan tulang ekor? Karena dari tulang ekor setiap manusia itu Allah bangkitkan. Dan ruh-ruh juga tidak dihancurkan, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan ruh itu, kalau dia orang yang beriman maka diletakkan di illiyin, kalau dia orang kafir atau munafik diletakkan di sini. Lah, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kembali manusia dari setiap tulang ekornya, maka Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, kemudian Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat, maka ruh-ruh itu akan melesat, kemudian akan bersatu ke jasadnya kembali. Wa idzan nufusu zuwijat. Kemudian Allah mengatakan wa idzal mawudatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tradisi orang-orang jahiliyah, mereka tidak suka dengan kelahiran anak perempuan. Karena di zaman jahiliyah sebelum ada Islam, yang namanya perempuan itu tidak dihargai sama sekali. Mereka dijadikan alat pelampiasan nafsu saja. Baru setelah datangnya Islam, barulah kemudian harkat martabat wanita diangkat. Bersyukurlah. Karena kalau seandainya Islam tidak datang, kondisi perempuan pasti akan dihina. Makanya dengan kedatangan Islam Allah muliakan. Lah, karena di zaman jahiliyah itu melihat orang-orang atau wanita-wanita tidak dihargai, sehingga banyak kemudian orang yang tidak mau punya anak perempuan, maunya itu anak laki-laki. Makanya saking malunya kalau punya anak perempuan, orang-orang jahiliyah itu sampai mengubur anak mereka hidup, dikubur hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahadukum bil untha
dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dikabar gembirakan kepada mereka lahirnya anak perempuan, maka mereka emosi dan marah, kemudian mereka pun menyembunyikannya dari manusia. Lah, sebagian mereka ada yang kemudian membunuh dengan cara mengubur hidup-hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahwa perbuatan itu perbuatan keji. Dan Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang tidak bersalah itu yang mereka bunuh akan datang kepada Allah dan mengatakan atas dosa apa kau bunuh aku? Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad, orang-orang yang dibunuh di bumi, maka datang kepada Allah tanpa kepala. Jadi orang-orang yang jadi korban pembunuhan itu akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Kepalanya dipegang oleh tangan kanannya, kemudian tangan kirinya menyeret kepada orang yang membunuh. Walaupun ketika di bumi dibunuhnya bukan cara dipegang kepalanya, tidak. Boleh jadi dia membunuh itu dengan cara meracun, boleh jadi dengan cara mencekik, boleh jadi dengan cara memukul, boleh jadi dengan cara menenggelamkan, atau yang lainnya. Tapi semua korban-korban pembunuhan pada hari kiamat akan datang kepada Allah tanpa kepala. Kepalanya dipegang oleh tangan kanannya dan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatala." Rabb tanya orang, kenapa dia bisa membunuh? Ya Rabb, sal hadza lima qatala. Maka bayi-bayi yang dibunuh oleh orang tuanya, maka datang tanpa kepala kepada Allah dan tangan kanan yang memegang kepalanya, tangan kirinya menyeret orang tuanya dan mengatakan di hadapan Allah, "Ya Rabb, sal hadza lima qatala." Ya Rabb tanya orang tua saya, kenapa dia sampai membunuh? Kisos. Terjadi kisos pada hari kiamat. Dan ini berat sekali. Makanya Allah mengatakan wal idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jadi semua akan ada balasannya gitu. Jangan sangka membunuh orang Anda selamat di dunia kemudian selamat di akhirat. Kemudian Allah mengatakan wa idzas suhufu nusyrat, dan apabila catatan-catatan diterbangkan. Kita tahu bahwa catatan-catatan manusia ada yang sifatnya catatan khusus, ada yang sifatnya catatan umum. Jadi dua bentuk catatan. Ada catatan umum, ada catatan khusus. Adapun catatan umum setiap para nabi itu membawa catatan semua umatnya dalam satu buku. Jadi Nuh dan umatnya satu catatan, Ibrahim dan umatnya satu catatan, kemudian juga Syuaib dan umatnya satu catatan, termasuk juga Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya diletakkan di satu catatan, di satu buku besar, di mana Abu Bakar di situ, Umar di situ, Umar di situ, Utsman di situ, Ali di situ, Imam Syafi'i di situ, Imam Ahmad di situ, Abu Hanifah di situ, termasuk juga kita di situ. Dan di situ kita akan dipermalukan apabila kita dibandingkan dengan catatannya Abu Bakar, Umar, dan para sahabat. Kita akan dipermalukan apabila catatan kita dibandingkan dengan para ulama, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Betul-betul dipermalukan karena dijadikan satu catatan dengan mereka. Itu malu sekali. Karena ketika dibacakan catatannya, kemudian disaksikan oleh semua manusia. Tetapi di sana ada catatan khusus. Catatan itu hanya tulisan amal kita saja.
Dan itulah yang menentukan saat mengambil, ketika Allah Subhanahu wa taala tebar, barang siapa yang mengambil catatan dengan tangan kanannya beruntung lagi. Barang siapa yang mengambil dengan tangan kiri atau di belakang punggungnya rugilah dia. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Karena pada hari kiamat setelah sangkakala yang kedua tidak ada langit lagi. Semua di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dinaungi langit di bumi, di akhirat kelak yang menaungi adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian dan yang terakhir, wa idzal jahimu su'yat, ketika neraka jahim dinyalakan. Lah sumpah-sumpah ini untuk apa? Baru Allah mengatakan alimat nafsum ma ahdarat. Apa alimat nafsum ma ahdarat? Kita akan jelaskan nanti di lain kesempatan. Sudah jam 6. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.